Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Silakan Nah, duduk dulu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, sebelumnya saya ingin tanya maksud kedatangan Anda di sini ini untuk ngapain dan tujuannya apa? Iya, nama saya Lipia Libya. dari kelas 12 IPS 3. Oke, Nah, 12 IPS 3. iya. Oke. Nah, kedatangan saya ke sini tuh pengen eh konseling individu. Oke, konseling individu. Kalau boleh tahu, ingin menceritakan masalah tentang apa? Problem tentang yang Lipia Yang alami Libya lah intinya. yang alami. Oke. Kalau nggak salah kemarin pernah pertemuan pertama ya yang tentang membahas Iya, keluarga yang broken home. iya. Oke, yang selanjutnya silakan bercerita lagi. Oh ya, sebelumnya saya apresiasi ke Libya yang sudah berkenan untuk datang ke sini dan bercerita nantinya tentang masalah yang Libya alami. Nah, hari ini kita fokus pada pengalaman Anda dengan keluarga Anda yang dimana katanya broken home. Iya. Oke. Lalu bagaimana hal itu mempengaruhi pola perilaku Anda? Pola pikiran dan emosional Anda. Iya, kalau bisa dibilang kalau misalkan perilaku tuh kayak jadi takut bersosialisasi, Takut bersosialisasi. Oke. kayak nggak pede gitu, Nggak takut pede. nggak diterima lingkungan. Nggak diterima sama lingkungan. Oke. Ya, Terus kalau masalah emosional tuh yang namanya anak broken home tuh rata-rata kan tekanan, ngalamin tekanan batin gitu, kayak mikirin apa masalah keluarganya gitu. masalah keluarga. Nah, Oke, tekanan batin, masalah keluarga. Iya. Jadi nanti kayak Sensitif. Oke. ya gampang nangis, Gampang gampang nangis. marah. Oke, terus Gampang marah. gampang marah. Oke. Yang selanjutnya kan tadi sudah cerita yang pertama gampang sensi, terus apa lagi tadi saya agak ngeblank. Gampang marah. Terus sensi katanya. Jadi intinya itu. Oke. Nah, yang selanjutnya mari kita mulai dengan mengidentifikasi pikiran-pikiran Libya yang muncul ketika Libya memikirkan situasi keluarga Anda. Yang pertama tuh yang saya pikirkan, Oke. itu kayak ya nyalahin diri sendiri lah intinya. Nyalahin diri sendiri. Oke. Selanjutnya bisa dibilang kurang kayak nyalahin takdir. Nyalahin takdir. Oke. Orang lahir gitu tapi nggak utuh di keluarga Kenapa Libya lahir tapi di keluarga yang kurang utuh atau bisa disebut keluarga cemara? Kan cemara. Maksudnya iya. Itu yang cemara gitu. Iya. Oke, terus yang gitu tuh kayak misalkan mau kadang suka kayak iri gitu, lihat keluarga teman-teman yang cemara. Ya ini kayak nyalahin diri lah. Oke, nyalahin diri. Kalau boleh tahu Libya ini apa ya, irinya kan tadi di keluarga teman yang utuh sama cemara, itu di bagian mana? Ketika misalkan temen kayak di trip, dianterin. Oh, yang pertama kayak dianterin sama ayah gitu. Oke. Kalau misalkan ada acara-acara di sekolahan yang kayak disuruh membawa orang tua. Oke. Kadang ada yang kayak membawa orang tua foto sama orang tua, sama ibunya sama ayahnya gitu. Ya kadang juga dia datang, tapi kadang bukan mama juga yang datang, jadi kadang bude. Oke. Terus tanggapan temenmu ketika Libya membawa bude itu gimana? Kayak saya bilang,
kok mamamu nggak dateng atau gimana gitu, apa kamu kemana? Kalau teman-teman yang deket, kayak misalkan temannya udah tahu problem keluarga dia, itu ya kayak ngati-ngatiin lah, Buat sabar matiin gitu. sabar, oke. Tapi kalau misalkan teman-teman yang kayak cuman say hi, cuman tahu Iya, luarnya oke. doang, tuh kayak lah kok nanyain sih, ada yang beberapa yang nanyain kayak lah kok budenya yang datang gitu, mamahnya atau papanya kemana gitu. Jujur waktu ditanyain kayak gitu tuh kayak apa ya, kayak langsung adit gitu. Oh, langsung sensi ya, langsung gak mood. Iya. Oke. Itu udah berapa tahun ngalamin sensi kayak gitu? Sensi Semenjak ketika ditanya gitu sama orang lain. tuh semenjak apa sih, ngerasainnya tuh semenjak kecil sih. Semenjak Iya. kecil. Soalnya dulu SD juga pernah kayak dibully gitu. Oke, Ya kayak dulu dibully. kan ya kan dari SD itu kan nggak pernah kayak kelihatan mama atau Iya, apa papa. kan, Iya. sama papa sama bude sama nenek gitu. Kadang ditanya-tanyain tapi nanyainnya kayak masa nggak ada orang tuanya gitu. Masa ada orang tuanya. Mm-mm. Terus pernah dibilang anak haram nggak? Maaf, sorry. Enggak. Sebelumnya enggak. Oke. Kan biasanya kan kalau anak yang broken home pada bilangnya anak haram kan ya. Maaf. Iya. Oke, terus Kalau sampai saat ini belum ada sih. belum. Oke, berarti kamu masih aman. Oke. Saya mengerti bahwa situasi ini adalah dapat sangat menekan, apalagi sensi banget ya hitungannya ya. Dan mari kita coba evaluasi apakah pikiran-pikiran itu betul atau hanya interpretasi yang salah. Apakah Anda mempunyai bukti yang konkret yang bahwa Anda sendiri adalah penyebab keluarga broken home? Kalau saya sih apa namanya Apa? Ya apa? Kalau mau ya, cerita sih. ya kalau dibilang penyebab broken home sih mungkin yang nggak tahu sih ya. Soalnya kan yang ngejalanin rumah tangga kan mama sama papa. Jadi kamu nggak punya pikiran apa kalau aku penyebab orang tua saya cerai gitu? Enggak. Itu ya karena hal lain. Okay. Yang mungkin itu antara mama sama papa. Iya. Oke. Berarti kamu ini belum tahu penyebabnya mengapa kamu lahir di keluarga broken home gitu. Sudah tahu Sudah problemnya, tapi intinya ya bukan masalah anak, atau penyebabnya bukan anak gitu. Oke. Dan kamu belum punya bukti ya? Belum sih, tapi cuman kayak dengar-dengar diceritain orang-orang sekitar. Nggak apa-apa ceritain sih. Saya juga sudah dapat cerita dari Bu Tutik yang katanya orang tuamu MC. Ya. Terus juga suka jual tiket kereta bis katanya. Bis, ya. Terus pulangnya pagi. Iya. Betul. Itu mama. Jadi ya saya tahu. Terus kamu katanya ini apa ya saya cerita ya. Kata Bu Tutik, kamu dirawat sama Bude. Iya. Karena karena orang tuamu, mamamu ini bilang nggak punya biaya. Betul. Oke. Terus ketika kamu sakit, kamu pulang ke rumah mamamu. Oke. Terus kamu nyaman nggak hidup di antara Bude, mama, papa? Itu tuh ikut Bude tuh tahun kemarin. Kalau sekarang udah
udah pulang ke mama, yang nggak bener-bener pulang, Oke. udah nggak balik-balik. Karena di rumah kan mama sekarang sendiri, mama minta aku pulang ya karena mama mungkin merasa sendiri gitu. Ngerasa sendiri, cuman disuruh-suruh kayak kamu di rumah harus ngepel, masak. Itu menurut saya itu hal wajar sih, soalnya kan Hal wajar. perempuan, Oke. agar nggak kaget gitu loh kalau misalkan menjalani rumah tangga ke depan nanti lah. Oke. Nah itu kan itu benar sekali. Seringkali situasi berulang ini melibatkan berbagai faktor yang tidak semuanya dapat Anda atur, betul? Oke, bagaimana jika kita mencoba mengganti pikiran yang bersalah dengan pikiran yang positif atau yang lebih realistis? Pikiran saya maksudnya. Iya. Dalam hal Kayak misal pikiranmu tentang keluarga broken home itu kayak apa sih? ada apa ya, kayak orang-orang ngira tuh broken home tuh, banyak yang bilang sih broken home tuh karena ekonomi gitu. Ekonomi. Iya. Oke. Kebanyakan sih. Oke. Tapi karena broken home-nya lebih ya, bukan karena itu, bukan karena ekonomi. Ya itu. Apa curhat? Semua terbuka dan saya menyimpan semua rahasia Anda. Karena perselingkuhan papa sih. Perselingkuhan papa. Oke. Terus? Nggak apa semua aman. Ya dengar-dengar dari Budit, dari mama tuh papa selingkuh gitu. Selingkuh dari tahun berapa? Itu mungkin waktu aku belum lahir sih. Oke, belum aku lahir. Juga nggak tahu, nggak mau tahu juga. Intinya mama cerai sama papa karena ini gitu. Oke. Saya tanya lagi, bukan karena mamamu bukan karena pekerjaan mamamu. Oke. Sebenarnya pekerjaan mamamu ini didukung apa enggak sama papamu? Itu nggak tahu ya, soalnya kata mama tuh, mama dari sebelum nikah udah kerja seperti itu. Nah berarti kalau misalkan mereka nikah mungkin sudah saling menerima, sudah saling memahami lah intinya. Kalau itu sebenarnya enggak sih. Kan adik katanya papamu sering punya apa kayak dendam pribadi atau enggak ke papamu itu? Enggak, kalau aku tuh orangnya kayak gitu. Kayak gitu gimana? Kayak kalau misalkan aku lagi butuh biaya, kadang kan papa nggak mencukupi kan, tapi kadang kayak punya rasa aku kalau kerja nanti sukses, nggak mau bantu papa gitu. Jadi Kayak sebenarnya ketika kamu nantinya kalau sukses gitu, ketika misal saya jadi papamu misalnya, saya minta uang ke kamu dan kamu posisi udah sukses, kamu nggak mau bantu sedikit pun. Oke, sadis. Oke. Nah, itu adalah langkah yang baik menuju pemulihan. Dengan mengubah pikiran positif atau pola pikir Anda seperti itu, lalu bagaimana perasaan Anda dan perilaku Anda berubah? dalam hal pola pikir dan perilaku. pikir perilaku dari yang positif, Dari yang negatif ke positif. yang kayak dulunya ya gitu. Dulunya gimana? Ya gitu ya gitu. Dengan punya rasa, punya niatan pengen bunuh diri. Jadi tadinya mau niatnya bunuh diri kamu. Kenapa? gitu.
Enggak apa-apa, masih ditahan kali. Eh, kamu ada niatan pengen bunuh diri? Kenapa? Kayak ngerasa kayak nggak adil gitu. Nggak adil. Oke, terus? Dulu tuh sempet kayak gitu, kayak misalkan apa-apa kan dulu walaupun ikut nenek kan, misalkan pengen apa-apa gitu kayak ngusahain sendiri. Ngusahain sendiri kamu. Oke, terus? Terus kadang ya karena iri aja, kayak pengen serumah seatap kan sama keluarga orang lain gitu. Pengen ngapain seatap sama keluarga orang lain? Ya, kayak suasana atap rumahnya tuh suasananya kayak orang lain. Oke. Terus? Ya gitu sih. Tadi kamu ingin mengubah pikiran kamu yang tadinya pengen bunuh diri, yang negatif itu kan mas kayaknya. Itu dulu sih. Itu dulu. Tapi kalau sekarang udah kayak udah menerima kenyataan dan udah mulai berdamai sama diri sendiri. Nah, Cara berdamaimu gimana? berdamainya tuh ya kalau misalkan sekarang kan papa udah kayak punya rumah tangga baru kan. Ya aku mikirnya mungkin bahagia papa di situ. Kayak walaupun aku kadang pengen balas dendam sama papa, kayaknya kalau bahagianya dia tetap kayak aku hargain sih. Misalkan kebahagiaan dia tetap aku hargain, tetap aku pikirin. Oke, terus? Ya itu sih. Oke, untuk saat ini pikiranmu berarti sudah menuju positif ya. Negatifnya udah hilang. Iya. Udah nggak ingat sama pikiran yang ingin bunuh diri. Itu pikiran bunuh diri itu dimulai dari SMP. Terus udah pernah ngapain aja untuk mencoba bunuh diri? Minum obat banyak sih. Minum obat banyak? Obat apa? Nggak tahu. Asal minum? Efeknya apa? Pusing. Terus tidur, muntah sampai pusat? Enggak sih, belum. Oke. Terus sempat dirawat di rumah sakit? Enggak. Itu dulu waktu ikut nenek sih. Itu waktu ikut nenek, berarti waktu papa mamamu udah cerai ya? Oke. Itu waktu kamu ikut nenek, mamamu sendiri di rumah? Mama sama itu suaminya. Oh iya, nikah lagi. Sekarang cerai lagi. Iya. Terus pernah, kamu kan tadinya pengen nyoba pengen bunuh diri waktu SMP ya? Udah pernah ngelukis maksudnya nyayat tangan gitu? Pernah. Bagian mana? Ini. Situ. Udah berapa kali? Gak tahu. Itu kalau misalkan kan kadang kalau malam tuh kan pikiran kemana-mana dulu sih. Tapi di situ kadang gitu, kalau rasa sakitnya tuh langsung nyayat. Terus tanggal itu kan nenekmu masih ada ya waktu itu ya SMP? Nenekmu pernah lihat hasil lukisan goresan? Enggak. Oke. Terus gimana perasaanmu ketika sudah mencurahkan masalah kamu pada hari ini? Apakah merasa lebih lega atau masih ada yang masih tertekan gitu?
Kalau masih, coba ceritakan lagi. Enggak sih, cuman ya jadi keinget yang sudah-sudah. Jadi keinget dan udah, berarti ini mengingatkan masa lalu. Oke. Nah itu kan adalah perubahan positif yang, siapa tadi namanya? Nama samaran Livia. Perubahan positif Livia yang sudah dilakukan, betul. Nah, ingatlah bahwa memperbaiki situasi keluarga ini membutuhkan waktu dan upaya. Tapi Anda bisa melakukan dengan langkah kecil setiap harinya untuk mencapai tujuan tersebut. Kayak mungkin tujuannya itu ketika langkah kecilnya ya, itu ketika sungkeman. Tahu sungkeman? Sungkeman kayak di pengantin. Bukan, kayak apa? Kayak Idul Fitri itu nanti. Iya, minta maaf-maafan. Itu kan merupakan langkah kecilnya. Atau mungkin kamu punya pendapat lainnya, mungkin langkah kecil yang akan kamu ambil bagaimana gitu. Ke orang tua. Iya lah, masa ke saya. Apa kamu punya tanggapan tentang langkah kecil yang akan kamu lakukan? Ke siapa dulu nih? Soalnya beda. Ya ke orang tua. Kalau ke papa sih belum sih. Belum ada. Belum. Karena masih denda. Iya, tapi kalau ke mama, alhamdulillah sekarang bisa bisa ditunjukin lewat mama papa minta ke aku gitu. Mama apa? Apa-apa. Oh, mama. Kalau butuh apa-apa minta ke aku. Uang. Terus kamu kasih? Kasih. Oke. Terus tadi kamu, saya ulangi lagi ya. Tadi kamu sempat ingin bunuh diri dan pernah menyayat tangan. Ya. Kalau boleh saran ya, jika nanti kamu punya pikiran itu kembali atau keinget, atau kamu mungkin kalau kamu mau kuliah, kamu pasti bakal ingat kayak aku nggak pantas ini kuliah tetapi keluarga saya sudah bunuh. Pasti kamu punya pikiran bunuh diri, karena di kuliah ini nantinya misal ya itu lebih dari yang SMA, itu lebih berat ya, terutama ekonomi. Iya. Kamu bisa mengambil tindakan positifnya yaitu kamu bisa melukis di kanvas. Itu merupakan teknik psikolog kalau nggak salah. Daripada kamu minum obat terus, itu bisa dicoba. Itu saran dari saya mungkin, atau mungkin kamu bisa punya saran sendiri untuk kedepannya bagaimana untuk menghindari bunuh diri. Sekarang nggak ada niatan itu lagi. Okay. Tapi misalkan suatu saat, semoga tapi enggak ada saat ada niatan kayak gitu ya, mungkin bakal lebih ke nangis pikiran, berusaha nangis pikiran kayak gitu, entah itu hangout gitu ya, atau kalau enggak nge-game. Oke. Berarti ini masalah kamu kayak nyenangin diri sendiri. Oke. Ini masalahmu udah selesai berarti ya, udah tuntas apa belum? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Gitu. Hah? Enggak. Kalau ada nggak apa-apa, ungkapin aja. Kalau boleh bertanya, saya ingin bertanya tentang itu sih Pak. Kalau misalkan silakan. Keluarga Cemara itu gimana rasanya di keluarga Cemara? Semarang. Ini menurut saya ya, saya juga
ya bisa dibilang cemara. Iya, broken home enggak, karena orang tua lengkap. Cemara itu yang dimana menurut saya itu ketika anak bisa apa ya, kayak misal posisi lagi makan ini, makan bareng, terus ketika sudah selesai itu ada namanya sesi apa, komunikasi. Ya kayak misal kamu gimana sekolahnya, apa ada tugas yang susah apa enggak, itu menurut saya itu lebih penting dari segalanya. Jadi di keluarga cemara itu yang paling penting itu komunikasi sama kumpul tuh. Kalau lainnya sih nggak ada, ya enak nggak enak sih ya itu. Kadang yang nggak enaknya ketika kamu mau main itu pasti dilarang, betul. Kalau kamu broken home pasti bebas. Enggak juga. Oh enggak juga. Karena enggak, aku malahan kayak, kan aku punya kakak cowok, itu malah aku kayak dijaga banget, nggak boleh kemana-mana gitu. Nggak boleh kemana-mana berarti kayak harus izin. Terus kalau misalkan pulang belum jam 10 belum pulang, jam 9 belum pulang, teleponin, posesifin lah intinya. Oke, berarti sama. Saya sedikit cerita tentang keluarga saya. Tadi ya sama. Gimana ya? Adik saya SMA, cewek kelas 1. Ya, kamu ketika kamu belum pulang, nanti diteleponin, spam, diposesifin. Oke. Nah, ini saya cerita tentang keluarga saya. Jadi waktu itu kan saya SMK, itu kelas 11, 12 itu ketika saya sekolah, bapak saya kan perantau di luar Jawa Tengah, di Jawa Barat. Nah, ketika itu saya benar-benar bebas banget pergaulannya. Dalam arti saya pulang malam, bahkan pagi sih, jam 1 baru pulang. Terus ketika belum sampai rumah itu diteleponin sama ayah saya. Terus apa ya, saya sempat apa ya, bukan dendam sih ya, tapi kayak iya apaan sih telepon gangguan, perasaan kayak gitu kan. Nah, saya sempat ngeblok nomornya karena nggak mau diganggu, karena posisi lagi nge-game. Ketika sudah selesai nge-game, saya buka blokirannya. Nah, saya telepon kembali orang tua saya, yang ayah saya tuh waktu saya sudah di rumah, saya buka terus sampai ada kata yang menurut saya itu menyayat. Kayak gini kata-katanya, kamu ini anak laki satu-satunya di keluarga saya, maksudnya di ayah sama ibu, dan kamu anak pertama. Nah, kamu harus bisa jaga adik sama ibumu yang ada di rumah, ya hitungannya mengganti sosok ayah tuh. Terus lanjut itu sampai kelas 12, awal covid saya sudah berpikirnya bebas banget. Sampai akhir ujian kelulusan, ayah saya sudah pasrah. Maksudnya pasrah mati, resign dari kerjaan yang dari Jawa Barat itu. Alasannya itu karena apa ya, orang tua dari ibu saya sama ayah saya sudah tua, jadi sudah kurang sehat. Yang kedua, saya juga mau kuliah, maksudnya nanti biar ayah saya yang gantiin saya posisi di rumah gitu kan. Saya kuliah. Yang ketiga, karena adik saya perempuan itu butuh pengawasan ketat tuh. Jadi kamu bisa menyimpulkan enak enggaknya dari keluarga saya. Kalau kamu bilang enak, syukur. Kalau bilang enggak enak juga nggak apa-apa, karena yang ngerasain saya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah sepertinya. Kalau kamu mau
rakyat Semarang, kamu bisa apa ya, bisa membuatnya ketika kamu benar-benar ingin nikah, tapi maksudnya udah siap mempersiapkan diri dulu. Kalau bisa ya, habis lulus SMA ini kamu jangan nikah terlebih dahulu gitu. Karena gini, kalau nikah muda itu menurut saya ya, itu psikologinya belum ketata, emosinya belum ketata, pekerjaan belum tetap. Kalau dari kesehatan mungkin ada yang bilang lagi subur-suburnya, entah yang laki entah yang perempuan, betul. Jadi kalau bisa lulus SMA ini kamu cari pengalaman sebanyak-banyaknya, entah itu kuliah, entah itu kerja di PT. Yang penting jangan sampai kamu salah pergaulan aja. Walaupun mungkin di salah pergaulan ini nanti akan ada di mana ekonomi kamu diuji lagi. Misal ekonomi kamu ini stabil sekarang, tapi nggak tahu namanya roda kehidupan kan ya. Kalau menurut saya sih itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terserah kamu mau ambil hikmah yang mana. Yang penting itu ambil hikmahnya yang positif aja, yang negatif dibuang saja. Kurang lebihnya begitu. Apakah kamu sudah merasa lega? Kalau belum, nggak apa-apa, curhat lagi aja. Tadi saya sempat lihat kamu nangis. Maaf ya Pak. Nggak apa-apa. Namanya juga paling mesti ada nangis-nangisnya. Tapi mancing ya Pak. Emang cengeng.